baris-baris. Tak kusangka ada John dan Herling punya anak seorang imam. Pak John ini punya 3 anak laki-laki. Hanya satu saja yang diberi nama tambahan Emmanuel yang sudah bagus-bagus, tambah Yohanes. Dan Emmanuel Yohanes itu yang jadi imam. Emmanuel, Tuhan beserta Yohanes. Ini otaknya Pak John ini. Umat beriman yang dikasihi Tuhan. 2 bulan terakhir ini saya mendapat cukup banyak undangan. Teristimewa undangan untuk menghadiri pasangan nikah. Menarik, saya melihat undangan-undangan itu, foto-fotonya itu menarik. Ada yang foto di Lendongara, lihat ke bandara. Ada yang di Waikuri di antara batu karang, lihat ke laut. Ada yang di jalan aspal yang lurus, lalu mereka 2 menatap. Lalu setelah tanggal 20 saya mendapat undangan dari adik-adik saya ini yang ditabis. Undangannya itu tangan selalu terkatup, senyum tipis, lihat ini di depan ini. Pandangannya juga agak kosong. Mungkin capek atau mungkin merenungkan kesendiriannya seumur hidup. Karena kalau pengantin tertawa, bibir kiri dan kanan hampir sampai pohon telinga. Karena mereka akan menjadi satu roh, satu jiwa, dan satu tubuh. Kalau yang ini tetap seperti ini sampai rib. Pak Tereman, Pak John dan seluruh keluarga besar umat beriman sekalian yang dikasihi Tuhan. Saya mau mengucapkan profisiat kepada Bapak John, Ibu Herlin bersama dengan seluruh keluarga. Karena mendukung dan merestui putramu Eman mengambil keputusan iman untuk menjadi seorang imam. Jalan imamat adalah jalan menuju kesempurnaan kesucian dan kesempurnaan kasih. Oleh karena itu, seseorang yang memilih jalan ini harus terus-menerus berjuang membiarkan dan melepas kehendaknya sendiri dan tekun mengikuti kehendak Tuhan. Dalam proses mengikuti kehendak Tuhan itulah akan muncul satu tantangan jika orang tidak menyadari penyertaan Tuhan. Dalam setiap perayaan Ekaristi, Ibu Bapak, Saudara-saudari, atau dalam ibadat, kita selalu disapa, Tuhan sertamu. Lalu dengan enteng kita rame-rame menjawab, dan sertamu juga. Jawaban ini sesungguhnya mengandung makna. Ya Tuhan, sekarang saya lepas kehendakku sendiri dan mau mengikuti kehendak-Mu. Atau saya sudah selesai dengan urusanku dan sekarang saya mau terlibat dalam urusan-Mu. Oleh karena itu, dalam Ekaristi atau ibadat apapun, hendaknya kita fokus untuk mengenal kehendak Allah. Fokus untuk mendengar apa yang dimaui, dikehendaki oleh Allah dalam bacaan-bacaan kitab suci. Saya sering agak sakit hati ketika dalam perayaan Ekaristi lalu ada yang tunduk melihat tak bernakel kecilnya, melihat HP-nya, entah dia baca SMS, WA, atau dia nonton YouTube. Itu tanda kecil bahwa dalam ibadat ini ia belum selesai
dengan urusannya. Mari kita mendengar sejenak kisah Gideon dan orang kaya dalam bacaan Injil yang oleh Pater Eman dijadikan dasar refleksi imamatnya. Yang pertama, Gideon. Malaikat Tuhan pertama-tama menyapa Gideon, "Aku yang menyertaimu." Lalu setelah itu terjadi dialog tawar-menawar dengan Tuhan, dan Gideon atas nama umat Israel menggugat janji Tuhan yang tidak ditepati, mempertanyakan kuasa Tuhan, bahkan memvonis Tuhan tidak setia atas umatnya. Dan Gideon secara pribadi protes kepada Tuhan yang memanggil dia, yang memilih dia. "Saya berasal dari suku kecil, belum punya pengalaman, dan masih sangat muda." Tetapi dalam dialog itu tahap demi tahap, Gideon menyadari penyertaan Tuhan, maka ia akhirnya membiarkan diri, melepas kehendaknya, mengikuti kehendak Tuhan, menjadi pahlawan perkasa, membebaskan Israel dari penindasan bangsa Midian. Karena ia sungguh dikuatkan oleh malaikat, Tuhan berfirman kepadanya, "Selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati." Dan Gideon betul selesai dengan dirinya. Ia menyerah pada kehendak Allah. Dan untuk dikenang, ia mendirikan sebuah mezbah. Dan di atas mezbah itu atau mezbah itu dinamai Tuhan itu keselamatan. Pengalaman Gideon rupanya pengalaman Pater Eman juga. Pernah terjadi tawar-menawar. Pater Eman bahkan mengatakan dia pernah sakit lalu hampir mati. Tetapi kemudian ia sehat karena penyertaan Tuhan, dan hari ini kita boleh bersyukur bersama dia karena Tuhan telah memanggil, memilih, dan mentabiskan dia menjadi seorang imam. Pater Eman dan rekan-rekan imam, perjuangan sepanjang hidup kita sebagai imam adalah agar kita selesai dengan urusan pribadi, menomorsatukan urusan Tuhan dan urusan pelayanan kepada umat, apapun kondisinya, sampai kita beristirahat dalam damai. Demikian pun umat beriman sekalian, perjuanganmu sama dengan perjuangan kami. Karena mengalami penyertaan Tuhan. Ketika imam berseru atau guru agama berseru, "Tuhan sertamu," lalu Bapak Ibu saudara-saudara menjawab, "Dan sertamu juga." Saat itu Bapak Ibu menyatakan, "Sekarang ini saya selesai dengan urusan saya siap masuk dalam urusanmu." Yang kedua, orang kaya dalam Injil yang bertanya kepada Yesus, "Apa yang bisa dibuat untuk dapat kehidupan kekal?" Orang ini tidak selesai dengan dirinya sendiri, karena masih ada satu hal yang menghalangi dia, hartanya. Ia lebih mencintai hartanya daripada mencintai Tuhan, mengikuti Tuhan. Lalu sabda Yesus, "Alangkah sukarnya orang kaya masuk dalam kerajaan surga." Apa betul Bapak Ibu orang kaya akan sulit masuk surga? Segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Dan sejauh orang kaya itu menggunakan uangnya untuk beramal, menolong sesamanya yang miskin, saya yakin surga akan penuh dengan orang kaya. Mengenai pertanyaan ini juga, kita bisa
mengambil contoh dari Salomo. Salomo kita tahu adalah seorang raja yang bijaksana, kaya harta dan kaya istri. Satu ketika ia berdoa demikian, "Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkan aku menikmati makanan yang menjadi bahagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, 'Siapa Tuhan itu?' Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku." Santo Alfonsus, pendiri Kongregasi Redemptoris, berdoa senada dengan Salomo. Beliau berdoa, "Ya Tuhan, saya tidak mengharapkan untuk menjadi orang miskin maupun orang kaya. Yang kuinginkan, ya Allahku, hanyalah apa yang Engkau inginkan." Ibu bapak, saudara-saudari, umat Allah yang dikasihi Tuhan, Pater Eman yang terkasih. Barangkali umat berharap agar semua orang yang dipanggil menjadi imam selesai dengan urusan dirinya sendiri sehingga ia fokus dalam karya pastoral, dalam karya pelayanannya. Tetapi dengan tulus saya mau mengatakan bahwa kami belum selesai. Kami belum di garis akhir. Kami belum di garis finish. Karena kami terus berpastoral. Kami belum selesai karena masih bergerak dalam satu siklus pastoral yang tidak final. Kami juga sadar, menjadi pastor bukan prestise. Kualitas kami masih terus teruji dengan persahabatan yang baik dengan umat yang kami layani. Persahabatan intim dengan Allah yang kami sembah. Dan juga jebakan rutinitas yang terus-menerus kami alami. Bahkan kami sadar, imam yang bersifat omnipoten, imam yang merasa dirinya tahu segala-galanya, imam yang merasa maha kuasa, tidak samanya lagi. Atau menurut Bapak Ibu, di antara kami itu masih ada seperti itu? Pasti berat jawab. Terinspirasi oleh orang kaya dalam Injil tadi, saya mengamati bahwa para imam sekarang belum terjebak oleh harta. Sebab kami tahu, dan itu diingatkan oleh uskup kita, Monsinyur Edmund, imamat bukan mata pencaharian, melainkan pengabdian. Ini kata uskup, bukan kata saya. Dan sampai dengan hari ini, Pater Provinsial, dalam tarekat kami belum ada imam yang berhenti di tengah jalan karena foya-foya dan harta. Berhenti di tengah jalan karena hal lain. Yang satu itu. Macam semua tahu ini. Tapi saya berpikir bahwa ke depan ada orang juga yang akan berhenti karena tidak taat dan tidak mau hidup miskin. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Lantas, apa yang Bapak Ibu tidak inginkan dari kami para imam? Ketika saya khotbah untuk Pater Linus, saya mengatakan ini hal-hal yang didambahkan dari umat, dari kita para imam. Hari ini saya mau mengatakan apa yang Bapak Ibu tidak inginkan dari kami. Paus Fransiskus menyebut 4 hal, dan setelah ia berkeliling, ia lantas menyimpulkan bahwa seluruh umat di dunia, di negara-negara yang ia kunjungi, ternyata umat mengatakan ada 4 hal yang kami tidak suka dari imam-imammu.
Yang pertama, imam yang narsis. Imam yang berlebihan berpikir hanya tentang dirinya sendiri. Minta perhatian. Tidak ada empati bagi orang lain. Merasa diri paling hebat. Di kamar terus. Orang WA juga tidak jawab. Miss call juga tidak. Ketuk pintu panggil nama juga tidak buka. Ia sedang baca kitab suci. Atau susun khotbah. Itu yang pertama, narsis. Dan ini juga berlaku bagi umat. Sebagai pengikut Kristus kita tidak boleh narsis, kita harus terbuka. Tangan kita harus terbuka seperti ini supaya orang bisa meletakkan sesuatu dan orang bisa mengambil sesuatu. Yang kedua, gaya hidup selebritas. Ini gaya orang yang suka spektakulum, suka ditonton. Acara-acara begini biasanya gerakannya aneh-aneh, supaya diperhatikan. Lihat nanti ada. Yang ketiga, fungsionalisme. Peraturan hukum gereja sudah ada, pedoman pastoral keuskupan sudah ada, sudah tambah lagi peraturan di paroki. Khusus nikah 500. Ambil surat permandian 100.000. Tidak ada, hanya 10.000, 10.000 dan 20.000 surat nikah. Karena saya yang susun ini sehingga saya tahu. Dan juga orang seperti ini ingin menguasai dewan pastoral paroki, menguasai umat. Dan yang keempat, karierisme, kerja. Saya punya pengalaman setelah saya 6 tahun jadi pastor. Ada seorang ibu tua, mungkin kita pernah dengar namanya, atau biasanya disapa Mama Nyora atau Nenek Guru. Satu ketika dia datang, lalu saya persilahkan duduk. Ia langsung mengatakan pada saya, setiap kali saya datang selama 6 tahun ini, hampir tiap hari saya bertemu dengan kamu. Kamu tidak pernah bercerita soal bagaimana engkau berdoa, bagaimana kau siap khotbah, bagaimana kau siap misa, bagaimana kau siap diri untuk orang menerima sakramen pengakuan dosa, sakramen perkawinan. Tiap kali saya datang bertemu, kau cerita terus mengenai kestasi ini, kelingkungan ini, dan lain sebagainya. Ini saya alami betul. Hanya mau kerja, akhirnya hidup tidak seimbang. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasih Tuhan, teristimewa Pater Eman. Pater Eman adik masih muda, ganteng, lebih ganteng dari Bapak John. Dan akan berkarya di Jerman, negara yang sangat modern, kaya, sekular, dan orang di sana katanya lebih mengagungkan kebebasan. Benar Pater Eman? Agak benar, karena angkukannya itu lemah, betul. Bahkan banyak gereja katanya dijual karena sudah tidak ada umat. Adik, kalau di sana nanti misa itu mungkin hanya beberapa oma, opa yang sudah bau remason, bau minyak kayu putih. Kalau di Jerman ada minyak kayu putih dan remason. Tetapi mereka akan tetap genggam erat rosario. Orang-orang itu adalah pendoamu, itu adalah umatmu. Bahagia dengan mereka. Iya, karena orang yang sekular, orang yang mengagungkan kebebasan, maka ini saatnya Pater diutus ke sana sebagai putra Sumba, mewartakan sekali lagi kepada orang-orang di negara maju itu, Tuhan itu keselamatan. Dan untuk itu memang Pater sebagai orang muda mesti punya fokus hidup sebagai seorang imam. Pater juga harus punya prioritas kerja sebagai seorang imam. Pater juga harus komitmen, yakin bahwa punya kuasa imamat.
seperti kata malaikat kepada Gideon, jangan takut, karena aku yang menyertaimu. Dan yang terakhir, Pater, jangan pernah lupa cerita mengenai Sumba yang semakin genit, menarik hati banyak orang. Dan bahkan ketika mereka datang, mereka mau memiliki Sumba, sampai tanah itu kita sulit untuk masuk. Kalau masuk harus bayar. Tetapi juga jangan lupa cerita mengenai indahnya Indonesia. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendukung anak kita, Pater Eman, agar ia sungguh-sungguh menyadari dirinya sebagai seorang pewarta, dan ia akan mewartakan Tuhan itu keselamatan. Amin.